kabar adik-adik? Yang pasti tetap semangat ya. Halo, nama aku Panji. Aku punya teman loh. Dan aku Simba. Nah, sudah pada siap mengikuti ibadah Sabtu ceria? Jangan lupa ajak teman-temannya juga ya. Tapi sebelum mulai ibadah Sabtu ceria, ada aturannya loh. Apa coba Simba kasih tahu aturannya? Nah, peraturan Sabtu ceria kali ini ada 5. Yang pertama, sudah mandi supaya wangi. Yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga ini, tidak boleh sambil tiduran ya adik-adik. Yang keempat, tidak boleh sambil main game. Yang terakhir, tetap fokus. Jangan lupa ya adik-adik, taati peraturannya. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. Biar kami bisa mengikuti ibadah Sabtu ceria dengan baik. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini dengan baik. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik di rumah, mari kita bagi berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Ikuti gaya kakak dan gaya kak Stellen ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kaki
Masih semangat adik-adik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semangat sore adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman? Pada sore hari ini, Tante mau bawakan firman tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang berdoa. Berdoa membangun iman. Ya, adik-adik, pernahkah adik-adik berdoa? Atau sering? Atau tidak pernah? Jika adik-adik pernah berdoa, apakah adik-adik percaya jika doa adik-adik dijawab Tuhan? Percaya apa enggak? Jika percaya, puji Tuhan. Jika tidak, yuk kita belajar untuk percaya. Karena ketidakpercayaan dan kurang iman membuat kita jauh dengan Tuhan, membuat kita tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, mau tahu contohnya? Contohnya, kalau contohnya itu saat adik-adik berdoa, terus doanya belum dijawab Tuhan, mungkin belum waktunya. Kita pasti berpikiran macam-macam, berpikiran negatif. Tuhan menjawab doaku nggak ya? Tuhan tuh perhatian nggak sih sama aku? Terus sampai kita berpikiran yang macam-macam dan sampai aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau membantu orang tua, Tuhan aja nggak peduli sama aku. Nah, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak taat. Karena karena kita tidak percaya. Terus doa membangun iman itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, menolong kita untuk dekat dengan Tuhan. Adik-adik di rumah, saat adik-adik punya keinginan, adik-adik ada kesulitan, serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan mengerti dan mengabulkan doa walaupun tidak langsung dijawab. Tante mau cerita nih, waktu zaman SMA, Tante tuh tidak suka pelajaran matematika. Tante tidak memahami pelajaran matematika. Dari SD sampai SMP, Tante tidak suka. Nilainya aja Tante pas-pasan di pelajaran matematika.
waktu mau kelulusan, mau masuk ke SMA, Tante tuh punya keinginan ingin bisa menguasai pelajaran matematika. Tante ingin bisa mendapatkan nilai matematika bagus. Waktu kelas 1 SMA, di situ Tante mau belajar sungguh-sungguh. Dan ternyata gurunya tuh ini enak ngajarnya. Walaupun waktu Tante mencoba, ada sih memang beberapa yang Tante tidak paham. Dan nilainya juga masih ada yang belum memuaskan. Waktu masuk kelas 2 SMA, Tante sempat down karena ternyata yang ngajar guru matematika itu berbeda sama guru yang kelas 1 SMA. Gurunya tuh galak, aku bisa enggak ya? Tapi Tante mau mencoba. Nah, Tante buat dalam doa, Tante serahkan kepada Tuhan. Terus Tante waktu gurunya ngajar itu ternyata mudah dipahami walaupun galak. Tante mengerti itu. Dan puji Tuhan, dari kelas 1 sampai kelas 2 Tante mendapatkan nilai matematikanya meningkat. Dan di situ Tante percaya bahwa doa Tante dijawab. Adik-adik di rumah ingat ya, bahwa apapun yang menjadi ketakutan kita serahkan pada Tuhan. Ada ayat buat adik-adik, Mazmur 138 ayat 3. Ya, dibuka ya, dan nanti dimengerti ayatnya itu. Ya, ingat adik-adik, doa dan percayai bahwa doa adik-adik dijawab sama Tuhan. Walaupun kita harus menunggu. Yuk, Tante mau ajak adik-adik di rumah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa apapun yang kami takutkan Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan kami Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengerti Tuhan segala ketakutan kami Tuhan, segala kesulitan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi keraguan kami Tuhan, apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam aktivitas Sabtu Ceria bersama Kak Bernike di sini. Kali ini kakak akan membuat aktivitas dengan tema doa. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah nih. Ada kertas seperti ini. Ini kakak menggunakan kertas manila. Lalu ada lem. Alat tulis, kakak menggunakan spidol dan gunting. Yuk kita buat. Pertama-tama siapkan kertas dan lipat menjadi 2. Lalu letakkan tangan kalian di kertas seperti ini. Pastikan jari kelingking ada di bagian lipatan kertas dan ibu jari ada di bagian yang terbuka. Lalu kita ambil alat tulis dan mulai menggambar tangan. Lalu akan jadi pola tangan seperti ini. Setelah menjadi pola tangan seperti ini, sekarang kita potong pola tangan menggunakan gunting. Tapi ingat ya adik-adik, bagian kelingking
atau lipatan jangan sampai terputus. Nah, setelah dilipat akan jadi seperti ini. Bisa dibuka tutup seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yakobus 5 ayat 16b. Kita tulis bersama-sama yuk. Ada di Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian tangan yang lain, adik-adik bisa menuliskan nama ibu, ayah, kakak, adik, dan nama adik-adik sendiri. Adik-adik juga bisa menghias seperti ini menggunakan pensil warna. Jika adik-adik punya stiker atau glitter, adik-adik juga bisa menempelkannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat segitiga untuk meletakkan gambar tangan ini. Caranya, siapkan satu kertas, lalu kita lipat seperti ini. Nah, lalu dibuat menjadi segitiga seperti ini menggunakan lem. Lalu tempelkan kreativitas kalian yang sudah kalian buat seperti ini.
gambar tangan, bisa berdiri. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Bisa diletakkan di meja belajar kalian untuk mengingatkan kamu supaya rajin berdoa. Karena kita percaya doa kita besar kuasanya. Sampai di sini ya aktivitas dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih Sabtu Ceria hari ini? Yang pastinya seru kan? Sampai jumpa di ibadah Sabtu Ceria berikutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Senangnya jadi anak